Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau awal Juli ini kita kembali bisa berjumpa di dalam ibadah sebagaimana yang biasa kita lakukan. Tetapi di dalam suasana pemberlakuan dari pemerintah pusat, dari ibu kota, dari negara kita, sehubungan dengan wabah pandemi COVID yang belum berakhir, pemerintah menetapkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 3 Juli sampai dengan 20 Juli, tentunya kita kembali harus beribadah dari rumah kita masing-masing. Dan tentunya kita berharap di tengah-tengah pandemi suasana seperti ini tidak mengurangi semangat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan nanti sebentar kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang di rumah persiapkan perjamuan kudus, jangan jauh-jauh dari tempat di mana Anda berada, sehingga nanti kita bisa melakukannya dengan cepat. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Kau sampai hari ini dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada bagaimana kami ada. Dan terima kasih Bapa atas pimpinan dan perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa, biarlah sebentar kami akan duduk diam dekat kaki-Mu, menikmati kembali akan pesan-Mu. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami, dan bahkan juga Tuhan biarlah firman-Mu ini menguatkan setiap hati kami, sehingga kami tetap bisa menjalankan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah suasana dan lingkungan yang saat ini masih dalam keadaan belum kondusif untuk kami melakukan kegiatan karena pandemi COVID-19. Bapa, lagi sekali hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang melindungi anak-anak-Mu di dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka bisa tetap fokus, mereka tetap bisa konsentrasi di dalam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dan juga sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, kiranya Engkau juga menolong dan memimpin seluruh ibadah kami sampai dengan penghabisan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu di dalam Tuhan, di dalam awal bulan Juli ini, saya akan sharing sedikit firman Tuhan, sebagaimana dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi belakangan hari ini. Saya yang ada di Amerika saat ini masih berada di Los Angeles, saya punya beban dan saya mengikuti terus perkembangan apa yang terjadi di Indonesia. Dan khususnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang saya bisa bagikan untuk umat-Mu yang saat ini Tuhan rindu dan haus untuk mendengar firman-Mu, mendengar pesan-Mu di tengah-tengah suasana yang belum menentu ini. Dan ketika saya berdoa, Tuhan berikan saya satu firman Tuhan yang saya ingin siarkan kepada Bapak Ibu, dan kiranya firman Tuhan ini merupakan satu janji dan juga sesuatu yang bisa menjadi rema buat Bapak Ibu dalam menjalankan kehidupan Anda dalam keseharian, baik di dalam pekerjaan dan juga maupun di rumah. Kita akan sama-sama melihat tema saya pada pagi hari ini, perkasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita katakan, perkasa di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu dalam Tuhan, ayat sebagai ayat pembukaan dalam tema pagi hari ini, Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Saya akan ajak kita membaca bersama-sama. Bapak Ibu keluarkan suara Anda supaya Anda bisa mendengar dan bisa sama-sama bisa memperhatikan. Mari kita baca Efesus 6 ayat 10. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu menjadi perkasa di dalam Tuhan dan dengan kuat kuasanya. Bapak Ibu dalam Tuhan, ayat yang saya ambil dalam Efesus 6 ayat 10 ini berbicara di dalam konteks atau di dalam ayat di dalam kitab Alkitab yang terjemahan lama. Terjemahan baru, ya Bapak Ibu sekalian Tuhan, yang sering kali kalau Anda membacanya, dia ada perbedaan di sana. Perbedaannya adalah di mana di dalam cetakan perjanjian baru dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ada dua perbedaan, tanda petik ya.
ada kata-kata hendaklah kamu menjadi perkasa di dalam Tuhan, sedangkan terjemahan dalam LAI yang baru ini kita baca, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya menemukan kata perkasa, saya menemukan ayat ini dan saya mencoba mendalami sedikit dari etimologinya atau kata dasarnya. Rupanya Bapak Ibu salam Tuhan, kata dasar dari perkasa atau dalam ayat ini, dalam Efesus 6 ayat 10 ini, rupanya ada istilah endunamo atau endunamo dalam bahasa Inggris. Ya, dalam arti kata bahasa ini atau dalam bahasa aslinya dalam Girika dikatakan be bold, increase in strength, be made strong. Bapak Ibu salam Tuhan, ada sedikit perbedaan, sedikit tentu tidak banyak. Ya, perbedaannya apa? Kalau kita bicara soal beda perkasa dan kuat. Rupanya Bapak Ibu, Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, Tuhan katakan bahwa Anda adalah menjadi seorang pemenang. Dan bahkan dalam kitab Roma berkatakan bukan sekedar menang, tapi lebih daripada seorang pemenang. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal menang, tentunya kita bisa dari beberapa aspek, ya. Di dalam olahraga tentunya ada yang menang karena ketika dia bertanding di dalam soal kepandaian menggunakan pikiran, ya seperti bermain catur, bermain bridge, ya kan di dalam Olimpiade juga ada itu. Pertandingan bukan menggunakan otot, tetapi menggunakan akal budi, menggunakan kepandaian, ya. Nah, lalu kedua, ada juga mereka yang menjadi pemenang itu menggunakan otot. Ya, Bapak Ibu tahu petinju misalnya, ya. Lalu apa? Pelari, ya, pelari cepat. Dia harus menggunakan kekuatan, ya, kekuatan dalam dia untuk berlari. Lalu apalagi misalnya bermain tenis, ya, bulu tangkis. Nah, dia menggunakan otot dan juga menggunakan kepandaian. Bagaimana dia harus melakukan tipuan-tipuan istilahnya, ya. Dia harus melob ke depan, ke belakang, dia harus memberi bola ke depan untuk mencoba untuk melakukan apa supaya lawannya itu bisa terkecoh. Lalu apalagi Bapak Ibu? Ya, berenang misalnya, itu menggunakan kekuatan. Lalu juga bicara soal spiritual, ya, dalam kerohanian. Tuhan katakan bahwa musuh kita ini adalah iblis, musuh kita ini adalah dunia, musuh kita adalah dosa. Ya, Bapak Ibu, kita diumpamakan seperti domba yang diutus tengah-tengah serigala. Nah, serigala rupanya kita harus juga menghadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Dan bukan hanya kekuatan dari Tuhan, tapi juga kita harus perkasa, ya, harus perkasa. Bedanya apa Bapak Ibu perkasa dan kuat dengan kuat di dalam Tuhan? Nah, saya coba dalami, rupanya perkasa sesuai dengan kata-kata aslinya endunamo berarti ada keberanian di sana, ya. Rupanya bukan saja kita membutuhkan kekuatan, tapi juga butuh keberanian. Nah, memang tepatnya kalau kita mau pakai Efesus 6 ayat 10 ini, hendaklah kamu perkasa. Makanya saya berikan judul pada pagi hari ini, Anda dan saya harus menjadi orang-orang Kristen yang perkasa, bukan sekedar kuat di dalam Tuhan, tapi perkasa, punya keberanian untuk melangkah, punya keberanian untuk menghadapi segala kesulitan, punya keberanian untuk menghadapi musuh-musuh. Ya, bukan hanya punya kekuatan, tapi punya apa? Keberanian. Dikatakan itu perkasa. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari pagi hari ini kita dalami kata-kata perkasa itu. Nah, dalam 2 Timotius 2 ayat 1, kalau kita lihat juga Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ya, kita tahu bagaimana Timotius pernah hampir menyerah di dalam dia melayani sebagaimana tugas yang dipercayakan oleh Bapak rohaninya, yaitu Paulus. Ketika dia berada dalam pelayanan, Paulus melakukan misi yang kedua dan ketiga. Timotius disuruh, tanda petik, diminta untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan yang sudah ada, yang pernah ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Sampai suatu hari, Timotius ingin menyerah. Kenapa? Karena dia merasa dipermudahkan, bukan mudah, merasa di usia yang muda, seringkali tidak dipandang begitu ya. Sehingga akhirnya Paulus mengingatkan kepada Timotius, janganlah engkau merasa muda. Dalam arti kata muda di sini, jangan engkau menjadi orang yang kecil, kerdil,
tapi biarlah engkau menjadi orang yang kuat. Dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat dan oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Pengertiannya apa kuat di sini? Kuat pengertian adalah perkasa. Ya, jadi Timotius bukan saja punya kekuatan sebagai anak muda, ya, kekuatan secara jiwani, tetapi dia juga punya keberanian untuk melayani jiwa-jiwa yang setiap dipercayakan oleh Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan melalui Rasul Paulus dan diteruskan oleh kepada Timotius. Nah, untuk itu ketika Timotius mengeluh kepada Rasul Paulus, dan dalam suratan 2 Timotius ini, Paulus ada di penjara. Lalu Paulus segera mengirimkan surat kepada Timotius. Pesannya, hai anakku Timotius, jadilah perkasa. Perkasanya kenapa? Bukan semata-mata dia pandai, bukan semata-mata dia usia muda, tetapi satu hal dikatakan oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau kita senantiasa ada dalam lingkaran kasih Kristus, Anda dan saya pasti akan mengalami namanya kasih karunia. Ada amin? Ada kalanya Bapak Ibu dalam menjalankan kehidupan ini, ya, kita dilatih oleh Tuhan. Kepandaian. Ya, anak-anak muda, Anda harus rajin belajar. Anak-anak muda, kalian harus tekun belajar. Anak-anak muda akan harus menyelesaikan ya masa di mana Anda sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai kepada pasca sarjana kalau Anda diberikan kesempatan. Maksudnya apa? Supaya Anda punya modal untuk Anda bisa melakukan kegiatan Anda di dalam dunia sekuler. Tetapi itu bukan hanya mengandalkan kekuatan manusia, tetapi juga kita harus berada di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, nah bicara kasih karunia Tuhan, tentunya kita harus hidup di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, bawa anak-anak Anda untuk tetap hidup mereka dalam kasih Kristus Yesus, di dalam hadirat kasih Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus, ketika dia merasa lemah, ketika dia merasa tidak berdaya, kembali diberikan semangat oleh Rasul Paulus. Hei anakku Timotius, jadilah perkasa. Bagaimana perkasanya Timotius? Apakah dia kurang terlatih? Oh jelas, sudah. Tetapi Timotius diajarkan, ayo oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini Timotius diajarkan, seorang anak muda. Kita lihat contoh yang lain sekarang, Bapak Ibu, sebagai anak muda juga yang lain. Yaitu siapa? Daud. Ya, Bapak Ibu, saya tidak akan cerita terlalu panjang melalui latar belakang Daud. Tetapi saya ingin ajak kita melihat bagaimana Daud terkenal sebagai anak muda dan raja ketika dia menjadi raja yang perkasa. Kenapa saya katakan perkasa? Karena Daud punya kekuatan ya dalam menjalani tugasnya ketika papanya Daud bernama Isai memberikan tugas untuk mengembalakan domba dari papanya. Walaupun 2-3 ekor, tetapi pengalaman Daud dalam menjalankan dia mengembalakan milik dari orang tuanya, tidak sedikit dia menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya, kita pernah tahu bagaimana Daud ketika mengembalakan kawanan domba dari papanya menghadapi serangan atau gangguan dari binatang-binatang buas. Lalu juga kita tahu bagaimana Daud kehidupannya berbeda dengan kakak-kakaknya. Ya, kita ingat bagaimana ketika Nabi Samuel datang untuk mencari seorang raja. Daud hampir tersisihkan, Daud hampir terlupakan ketika Samuel mencari seorang laki-laki pemuda yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan kita tahu kemudian Samuel ditegur oleh Allah. Ketika Samuel melihat kakak yang paling besar datang, sampai akhirnya Samuel ditegur Tuhan, jangan kau lihat perawakannya, tapi dengar apa yang aku akan beritahu, siapa yang menjadi calon untuk pemimpin bangsa Israel. Dan kita tahu kemudian Samuel bertanya kepada Isai, mana anak yang lain, apakah sudah cukup? Dia bilang, oh ada satu anak saya. Tapi lain dengan kakak-kakaknya. Papanya Daud tidak mengerti bahwa Tuhan sedang mencari
seorang anak muda yang bukan hanya kuat, ganteng perawakannya, tetapi juga dia seorang yang perkasa, seorang yang berani, seorang yang tidak pernah takut, dan bahkan dia menjadi wakilnya Allah. Dan kita tahu bagaimana kejadiannya ketika dalam 1 Samuel 17 ayat 37, ada satu peristiwa, ada perkataan Daud yang menarik kita pelajari, yaitu apa? Ketika bangsa Israel sedang berhadapan dengan bangsa Filistin. Pernah tahu kisahnya ya? Lalu bagaimana katanya Raja Saul diperolok oleh Goliat yang mewakili dari bangsa Filistin. Ya, ayo mana hadapi aku. Ketika itu Goliat menantang. Dan kita tahu Saul dalam keadaan takut pada saat itu. Dan tidak ada satu orang pun dari bangsa Israel yang berani tampil untuk menghadapi Goliat. Tetapi kita lihat Daud, seorang anak muda yang tidak diperhitungkan pada saat itu. Tiba-tiba dia tampil dan dia menantang Goliat. Dan melalui perkataannya kita bisa melihat siapa itu Daud. Dia bukan sembarang anak muda. Dia bukan sembarangan umat Allah, tetapi dia punya satu kelebihan. Dia berkata begini dalam pengalaman Daud bersama dengan Tuhan yang tadi kita baca. Ya, sebagaimana Timotius dikatakan, biarlah engkau kuat dalam kasih karunia Allah. Dan Daud mengalaminya hal yang sama. Dikatakan begini, pula kata Daud, Tuhan, dia katakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud bicara bukan bisik-bisik. Daud bukan berbicara kepada satu orang. Daud bukan berbicara kepada Raja Saul saja. Tetapi dia berbicara kepada juga Goliat yang saat itu sedang berdiri menantikan siapa wakil dari bangsa Israel yang untuk bisa berhadapan dengan dia. Dan Saul ketika itu mendengar apa yang dikatakan oleh Daud. Dia bilang begini, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dengan perkataan, pergilah, kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Pergilah, keperkasaan Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu dalam Tuhan, ini satu pesan Tuhan pagi hari ini kepada Anda dan saya. Saya percaya, Anda dan setuju dengan saya pagi hari ini. Beberapa ibu kota Indonesia sedang mengalami rasa kecemasan ya dengan varian dari COVID-19. Varian ini bermacam, ada 4 macam, sedang ada 5 macam sekarang. Ya, ada varian Alpha, ada varian Delta, ada Gamma, ada Delta. Ya, dari beberapa kota yang muncul, yang sekarang sedang mewabah di ibu kota Jakarta, di mana saudara berada, di Surabaya, Jawa Timur, di Sumatera, di Medan, di Lampung, dan juga di tempat-tempat yang lain, yang tidak sedikit sekarang harus mengalami yang namanya harus pembatasan kembali, PPKM, penerapan atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, 3-20 Juli. Karena varian ini begitu cepatnya, begitu menyerang kepada setiap usia, termasuk yang sudah divaksin katanya. Dan mereka mengalami kembali yang namanya wabah kena flu, atau kena gejala-gejala seperti orang flu, yang akhirnya tidak sedikit mereka juga harus mengalami, harus tinggal di rumah sakit. Bapak Ibu, pemerintah Indonesia dan dunia sedang mencari obat yang manjur untuk mengalahkan, untuk memusnahkan ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Tapi pagi hari ini dengar saudara-saudara Tuhan, ini pesan Tuhan bagi Anda dan saya. Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu khawatir. Anda jangan gelisah. Ya, ini semua boleh terjadi. Dan itu pun bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang. Itu atas izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkannya, tidak akan bisa terjadi. Dan kalau Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Pasti ada Tuhan sedang berbicara di balik semua perkara ini. Baik kepada pribadi yang sedang mengalaminya, maupun keluarga, maupun komunitas di mana orang ini berada. Dan pagi hari ini saya ingin beritahu, pergilah kuasa Tuhan. Pergilah keperkasaan Tuhan menyertai saudara sekalian.
Di mana saudara melakukan kegiatan? Karena Tuhan kalau pernah melindungi, kalau Tuhan pernah membebaskan saudara dan saya dari segala persoalan, dari segala tentang kesulitan, saya percaya Tuhan juga akan melindungi saudara dan saya dari semua perkara yang sedang terhadapi ini. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita buka hati lebar-lebar. Mari kita berikan kesempatan Roh Kudus memberikan pengalaman dalam kehidupan setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anda yang bekerja, Anda yang melakukan kegiatan di lapangan, maupun di kantor, maupun di rumah, dan apapun juga. Jangan izinkan iman kita dikalahkan, sehingga kita tidak menjadi orang yang perkasa di dalam Tuhan, tapi kita menjadi orang yang selalu ada di dalam ketakutan. Pagi hari ini dengar, belajar dari Daud. Ketika tidak ada satu orang pun yang berani tampil untuk menghadapi Goliat, tetapi dengan keperkasaan dalam Tuhan, dia tantang Goliat itu. Dan kita tahu bagaimana Goliat itu bisa dikalahkan. Bukan karena kepandaian Daud, tetapi karena dia berani dan dia bersama dengan Tuhan. Ada amin? Jadi keperkasaan itu berbicara bukan hanya kekuatan kita, tetapi juga keberanian dan datang dari Tuhan. Kita lihat perjalanan Daud yang kedua. Saya mempelajarinya. Ketika Daud terjepit karena kejaran Raja Saul di Ziklag, ya, ketika Daud sudah memenangkan Goliat, kita tahu kemudian Daud diajak oleh Saul untuk berperang bersama-sama. Kita tahu bagaimana Daud kemudian diberikan kesempatan untuk menghadapi musuh-musuh lain dari bangsa Israel selain bangsa Filistin. Dia diberikan kesempatan oleh Raja Saul. Dan rupanya Saul ini karena keperkasaannya, karena kekuatannya, karena jiwa muda yang penuh dengan semangat, dan terlebih lagi karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dan apa yang terjadi? Daud ketika selesai berperang selalu disanjung-sanjung. Ya, Bapak Ibu kalau baca dalam 1 Samuel 18, terjadi sanjungan-sanjungan oleh para wanita di saat itu. Para ibu-ibu, para perempuan dikatakan. Mereka berseru dan bernyanyi. Dikatakan kalau Saul, Raja Saul, beribu-ribu musuh dikalahkan. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Ratusan, puluhan ribu dikatakan dia mengalahkan musuh bangsa Israel. Bapak Ibu saudara Tuhan, pujian, pengagungan untuk Raja Daud akan keberhasilannya membuat Saul menjadi marah, membuat Saul menjadi dengki, iri. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya, padahal Saul juga tidak pernah mengalami kekalahan pada zaman itu. Tetapi ketika dia merasa tersaingi, Bapak Ibu, ketika hatinya dibuka untuk hal-hal yang tidak benar, dalam hal ini adalah rasa dengki dan iri terhadap pujian terhadap Daud. Dikatakan kemudian Saul menjadi marah. Ya, kalau Anda baca dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat atas perkataan, atas pujian kepada Daud oleh pada rakyat pada zaman itu. Dan kita tahu kemudian dia ingin menyingkirkan Daud. Kembali lagi Daud menghadapi masalah. Kalau tadi dia tertantang oleh musuh yang di luar, maksudnya ketika dia berada dalam komunitas bersama bangsa Israel, dia menghadapi Goliat dengan keperkasaan yang dia berani. Dan sekarang dia menghadapi tantangan, kesulitan dari dalam dirinya, dari lingkungan yang ada, dan bahkan dari Raja Saul. Apa yang terjadi kemudian? Saul mencoba untuk menghindari. Ya, saya sudah pernah sharingkan ya peta di mana perlarian Daud dari kejaran Raja Saul. Ya, dia berkeliling sampai kepada 14 tempat dia ada di dalam pelariannya. Dia lari menghindari Raja Saul. Walaupun dia pernah punya kesempatan di Masada untuk membunuh Saul pada saat tertidur, tapi dia menghormati otoritas yang Tuhan berikan di dalam diri Saul. Dia tidak mengerjakan. Sampai akhirnya dia tempat kepada di Ziklag, kota Ziklag, tempat yang ke-15. Dia ada di sana, Bapak Ibu. Saya berikan gambar
Ya, Bapak Ibu lihat bisa ada gambar yang berwarna biru di sana. Dia ada di kota Siklag. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika di tengah-tengah Daud dikejar-kejar Raja Saul. Bapak Ibu, kalau orang dikejar-kejar oleh orang yang ingin membunuh, tentunya lagi sekali punya rasa takut ya, punya rasa gelisah, hati tercekam, rasanya stres, bahkan bisa depresi itu, susah tidur. Jangan-jangan ketika lagi tidur dia datang, dia menghampiri, dan seterusnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Lihat bagaimana Tuhan membangkitkan keperkasaan, kekuatan, dan keberanian dalam pribadi Daud pada saat di Siklag. Saya akan ajak kita membaca kisahnya dalam 1 Tawaris pasal 12. Bapak Ibu, saya akan bacakan. Ketika dia sampai di Siklag, ya, 1 Tawaris mengatakan, inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag. Di tengah dikatakan bahwa selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Lalu Bapak Ibu, orang-orang yang datang kepada Daud ini, mereka termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu Saul dalam peperangan. Ya, siapa orang itu? Ayat yang kedua, mereka bersenjatakan perang, lalu mereka sanggup melontarkan batu, bahkan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan, tangan kiri. Bahkan dikatakan mereka itu dari saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Jadi orang-orang yang dekat dengan Saul tiba-tiba mendatangi Daud. Untuk apa? Kita lihat Bapak Ibu ya, apa tujuan mereka datang. Pada saat itu Daud sudah hampir menyerah kalah, menyerah maksud saya, bukan menyerah kalah. Dia berkata, sudahlah apa yang terjadilah. Karena Saul terus mengejar, tidak pernah berhenti dengan orang-orang yang hebat-hebat ini. Dikatakan di sana ada Abisir, ya, kepala, dan Yoas, anak-anak Sema, orang Gebea, Zezil dan Pelet, anak-anak Asmawet, Berakha dan Yehu, orang Anatot. Dikatakan di sana mereka adalah orang-orang yang dikatakan juga dari orang Gad. Ya, Bapak Ibu, saya berikan lompat ada ayat-ayat, ya, ayat yang ke-8, 1 Tawaris 12, juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun. Siapa nih pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti apa? Singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang datang menghampiri Daud, ini bukan sembarangan orang. Padahal pada saat itu Daud dalam keadaan letih, lelah, udah nggak berdaya. Bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang yang membangkitkan semangat Daud. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Dikatakan satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Ini tentara-tentara yang Saul yang datang kepada Daud. Dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Lihat keperkasaannya Bapak Ibu ya. Bukan hanya sekedar kuat, tapi keperkasaannya. Ayat 17. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Pertama-tama Daud takut tentunya. Waduh, jangan-jangan musuhnya atau dari orang kiriman Saul datang untuk menangkap dia. Tapi dengan keberanian, sisa-sisa keberanian yang Daud tampil. Lalu dia bilang begini, maka aku rela bersekutu dengan kamu kalau kamu punya tujuan yang baik. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, perhatikan, maka biarlah Allah nenek moyang kita, dikatakan apa? Melihat itu dan menghukum kamu. Dia kembali menyebut nama Allah. Dia kembali bersandar atas kekuatan dari Tuhan. Dia katakan, jangan main-main jika engkau datang untuk berbuat sesuatu untuk melakukan tipu muslihat. Aku punya pembela. Siapa pembelanya? Dia katakan Allah itu. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Dengar baik-baik. Sampai hari ini kita punya pembela. Kita punya perisai. Kita punya pelindung. Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 14, Allah akan meminta seorang penolong. Dan penolong itu sampai hari ini
menyertai Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebagian dari teman-teman sudah mendengar kesaksian saya. Kalau saya bisa ada sampai hari ini di luar negeri, di Amerika, ini bukan karena kebiasaan dan kekuatan saya. Memang saya ada satu urusan untuk memperpanjang saya punya permanent resident saya. Tetapi pada saat ingin berangkat, banyak keraguan dan ketakutan dalam hati saya. Karena pandemik, dan juga karena Bapak Ibu tahu bahwa kondisi sekarang ini di mana-mana sedang mengadakan karantina. Ya, kalau kita keluar negeri, keluar kota, sering, maksud saya ke satu negara, tentunya akan dikarantina. Bapak Ibu, ketika saya harus berangkat, saya tidak tahu, sebetulnya saya tidak berangkat. Tetapi ketika saudara saya mengatakan, ponakan saya mengatakan, berangkat segera, dan juga saya ketemu dengan salah satu hamba Tuhan yang baru kembali dari luar negeri, dari Amerika, dikatakan, Pak, berangkat Pak, di Amerika tidak ada karantina. Saudara, dengan sisa-sisa keberanian yang Tuhan ada dalam hati saya berangkat, dan saya mendapat pertolongan yang luar biasa. Ya, saya sudah sharingkan di Komsel, bagaimana Tuhan yang membuka jalan untuk saya bisa ada, untuk memperpanjang saya punya green card saya. Bapak Ibu, lagi sekali itu bukan karena kepandaian dan kekuatan saya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan keberanian, Tuhan yang memberikan perlindungan, dan Tuhan yang memberikan hikmat dalam saya menghadapi petugas-petugas di airport, dan juga petugas-petugas dari imigrasi, sehingga saya sampai hari ini masih menantikan untuk saya punya kartu kredit panjang ketika saya datang. Dari pengetahuan lain, Bapak Ibu saudara Tuhan, saya percaya, saya diberikan kekuatan sampai hari ini, juga dari dukungan dari jemaat dikasih Tuhan GKI Sunter, dan juga teman-teman yang mengetahui keberadaan saya sehari ini. Mari kita lanjutkan bagaimana Daud mengalami hal yang lain. Lalu ayat 18 dikatakan, lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Dia berkata begini, kami ini bagimu, hai Daud, dan pihakmu, hai anak Isai, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Dikatakan, sebab yang menolong engkau ialah apa? Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka, dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Bapak Ibu, perhatikan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, Daud kembali mendapat keberanian. Daud kembali bangkit. Daud kembali apa? Mengalami kekuatan. Dari mana? Dari kasih karunia Tuhan. Dia mengirimkan orang-orang yang perkasa. Dia mengirimkan orang-orang yang bersemangat. Dia mengirimkan orang-orang yang luar biasa, yang pandai dalam berperang, dan punya keperkasaan yang luar biasa. Dan Daud kembali mengalami kebangkitan. Bapak Ibu saudara Tuhan, apa maksud saya membagikan ini semua? Saya ingin mendorong jemaat yang dikasih Tuhan, di mana saja pagi hari berada, dengan baik-baik. Jangan lagi Anda membiarkan hatimu. Jangan lagi engkau membiarkan perkataan, keluar kata-kata yang melemahkan. Tapi katakan setiap firman Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku dilindungi Tuhan, aku diberikan damai sejahtera Tuhan, dan aku akan senantiasa disertai Tuhan di mana saya melakukan kegiatan. Bapak Ibu, katakan itu setiap pagi hari sebelum Anda melakukan kegiatan, dan katakan darah Yesus Kristus yang melindungi saya, sebab yang menolong saya adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Seperti Daud yang disampaikan oleh para perwira perkasa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita lihat kemudian bagaimana ayat yang ke-21 dalam 1 Tawaris 12. Saya ingin baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Mereka ini membantu Daud melawan apa? Gerombolan. Sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Puji nama Tuhan. Daud dilindungi dan ditolong Tuhan. Bukan saja ketika dia menghadapi Goliat, tetapi juga ketika dia mengalami Raja Saul. Nah, Bapak Ibu, ada satu pasal Mazmur 108, 113, satu ayat yang bagus sekali. Saya ingin bacakan. Ini Mazmur Daud ketika dia mencoba untuk menyatakan bagaimana Tuhan menjadi perisai dalam hidupnya. Lalu ini ayat menjadikan ayat yang menjadi rema buat Anda dan saya pagi hari ini. Saya akan bacakan Bapak Ibu, perhatikan dengan baik-baik. Mazmur 108 ayat 1-13. Yang pertama, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku,
Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau bermasmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab apa? Kasihmu besar, mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu. Jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria. Aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kau kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Dan ayat yang 9, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku. Karena Filistia aku bersorak-sorai. Sama-sama kita baca Bapak Ibu untuk 4 ayat terakhir. 2, 3. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang akan menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju? Ya Allah, bersama-sama bala tentara kami. Ayat 12, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah, kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri menginjak-injak Bapak Ibu, para lawan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Daud berani menyimpulkan di dalam tulisannya dalam Mazmur 108. Ya, ada satu pujian mengatakan Allahku perkasa, Allahku dahsyat. Ya, Dia tidak meninggalkan anak-anaknya, tetapi Dia senantiasa ada melindungi dia. Bapak Ibu, saya mau simpulkan kalau begitu. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang besar, jangan pernah mengecilkan permasalahan itu. Ya, hadapi itu. Melainkan berimanlah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Jangan ketika kita menghadapi masalah yang besar, jangan kita menjadi kecil. Tapi biarlah kita hadapi itu bersama dengan Tuhan dalam iman kita kepada Tuhan. Dan ayatnya berkata, sama-sama kita baca. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu, saya berdoa kiranya dalam minggu-minggu ini, selama kita work from home kembali, selama Anda dan saya dibatasi segala kegiatannya, bahwa Anda dan saya dikatakan harus tetap menggunakan protokol 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan, lalu menggunakan hand sanitizer, menjauhkan dari kerumunan, dan juga menjauhi di dalam pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Bapak Ibu, tetaplah ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Jaga hubungan Anda dengan Tuhan, dan tetaplah hidup di dalam iman akan kebesaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kita persiapkan untuk perjamuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagi semua yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus, mari pegang tangan kananmu hosti dan angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita sama-sama makan dan meminumnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika malam hari waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah dan perbuatlah setiap kali menjadi peringatan akan daku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita makan. Mari angkat cawan yang berisi anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita minum. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita sama-sama kembali tundukkan kepala, dan saya akan pimpin dalam doa. Bapak Ibu yang punya doa syafaat, selama saya berdoa, dalam doa mengucap syukur dan penutupan, Bapak Ibu juga mengambil doa syafaat, dan nanti sama-sama kita angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh beribadah kepadamu. Dan bahkan Tuhan, kami telah boleh bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu Yesus Kristus dalam perjamuan kudus. Bapak, seluruh umat-Mu yang saat ini beribadah, dan mereka mempunyai doa-doa syafaat pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau dengar, dan kiranya Engkau Tuhan yang membuka pintu berkat-Mu kepada setiap mereka yang membutuhkannya. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa, sekiranya ada umat-Mu yang sedang sakit, sekiranya ada umat-Mu yang terkena bakteri ataupun virus apapun juga, yang sedang terbaring di dalam pemulihan diri mereka di rumah sakit, bahkan di mana saja ya Tuhan. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ada kuasa kesembuhan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pemulihan dalam tubuh anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap sehat, dan mereka bisa melakukan aktivitas mereka kembali, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Kupercayakan, sehingga ada kesaksian yang mempermuliakan nama Engkau ya Bapa. Demikian juga mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka ada yang melakukan pekerjaan mereka senantiasa dari hari-hari dalam perjalanan. Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka ada dalam perlindungan Kau senantiasa dari semua gangguan orang jahat, dari segala gangguan mara bahaya, dan termasuk virus corona di dalamnya. Terima kasih Bapa, lagi sekali Tuhan Kau dengar dan Kau meteraikan doa-doa umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat kasih Tuhan, arahkan matamu untuk terima berkat dari Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Cinta kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang terima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.